akan ada putaran pertama, itu adalah pemungutan suara serentak itu kan tanggal 14 Februari. Nah, kita selalu ingat bahwa sampai 14 Februari dan ketika 14 Februari biasanya consumption tuh bakal meningkat gitu ya. Jadi arahnya seperti itu sih. Nanti sama putaran kedua adalah tahun ketika ada pemungutan suara tanggal 26 Juni. Nah, jadi kita lihat sih konsumsi harusnya sih bakal bagus ya di fase itu. Jadi cycle play-nya kita bisa ambil ke situ. Nah, cuma mungkin pertanyaan pasti satu ya, Pak, ini pasangan calon berapa nih Pak yang sebenarnya investor bakal suka? Nah, saya nggak akan jelasin sebenarnya ya, maksudnya kayak mereka bakalan suka yang mana dan saya nggak akan sebut nama juga, karena saya takut nih, teman-teman ngelihatnya, "Wah, Pak Niko ternyata, pasangannya si Gemoy nih, Pak Niko nih kayaknya dukung si Gemoy nih," misalnya. Saya nggak mau mau ada perspektif seperti itu tuh, atau misalnya kayak, "Oh, Pak Niko ternyata banteng nih," misalnya. Nah, saya nggak mau ada perspektif seperti itu sih. Cuman ngasih gambaran bahwa kita selalu ingat bahwa kayak dari sisi investor itu appreciate apa yang pemerintah lakukan. Terlepas ya dari belakangan beberapa kontroversi gitu ya, cuman apa yang dilakukan dalam 10 tahun terakhir itu, investor appreciate lah. Surveinya juga bagus ya, kalau kita dari sisi masyarakat juga surveinya bagus, karena kita lihat nih bahwa kalau misalnya dulu kualitas belanja pemerintah itu kan banyak fokus yang konsumtif, sekarang banyak yang ke produktif. Nah, jadi arahnya menurut saya pribadi ya, personally, saya lihat sih sebenarnya kalau misal dari sisi investor, itu akan appreciate sebenarnya, pasangan calon yang melanjutkan sebenarnya. Pasangan calon yang melanjutkan menurut kita sih harusnya investor bakal appreciate. Cuma selalu ingat ya, bahwa election itu tuh biasanya bukan masalah kayak, oh ini kayak 2 3 terus mereka langsung bakal outflow terus gitu ya sampai akhir tahun masa kepemimpinan mereka, nggak seperti itu sebenarnya. Karena election itu tuh benar-benar cuman sebagai sentimen aja. Mungkin short term-nya mereka akan ada koreksi, cuman at the end mereka akan lihat apakah kayak dari sisi kayak, pasangan calon ini punya traction yang bagus ya, ternyata mereka bisa deliver, ini menurut kita tuh, secara strukturalnya jadi. Kayak contohnya misalnya kita di Amerika ya, dulu investor tuh sebenarnya appreciate banget apa yang dilakukan sama Trump, terlepas dari beberapa kontroversinya, cuman mereka bawa ekonominya tuh jadi lebih bagus. Cuman apakah ketika waktu itu Demokrat itu, naik, investor tuh jadi nggak suka? Ternyata nggak juga. Bahkan kalau kita S&P, Nasdaq sekarang tuh naiknya significance gitu ya. Jadi at the end sih sebenarnya investor itu adalah pure on the rational basis ya. Mereka nggak kayak based on sentiment, siapapun yang menang datanya bagus, itu menurut kita tuh, yang jadi paling matter sih sebenarnya ya. Jadi itu sih teman-teman ya. Ini saya ngasih sedikit ini ya, ini beberapa apa, dari pasangan calon saya, coba breakdown, teman-teman mungkin bisa baca sendiri sih arahnya seperti apa ya. Pak, kira-kira siapa yang menang? Ini, disparity-nya masih lumayan tinggi, kalau kita calon satu, calon 2, calon 3. So far sih calon 2 ini yang paling tinggi ya dari beberapa survei ya. Nah, cuman ini disparity-nya masih lumayan tinggi ya, teman-teman ya. Jadi kita masih belum tahu seperti apa ya.